Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Pratama dan pada kesempatan saya akan menjelaskan tentang cetak biru atau ekosistem IoT di 2024, di mana ada 7 tren teknologi yang membentuk ulang keunggulan kompetitif dan otomatisasi bisnis. Yang pertama, IoT bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan eksekusi. Saat ini, integrasi AI, machine learning, dan pemanfaatan jarak jauh telah menjadi standar operasional. Adopsi awal terhadap ekosistem Internet of Things atau IoT yang terhubung bukan hanya tentang pembaruan teknologi, ini adalah langkah strategis untuk mengamankan keunggulan kompetitif yang masif di tahun 2024. Ibarat seperti kecepatan umpan balik instan dan operasi jarak jauh, sama dengan keunggulan kompetitif ekosistem. Ada 7 arsitektur teknologi yang sedang tren di IoT. Bagaimana teknologi-teknologi bekerja bersama sebagai satu ekosistem yang utuh. Layer pertama ada infrastruktur, struktur dasar atau fondasi kecepatan dan kedekatan. Tren satu itu pertumbuhan 5G dan tren 4 kemajuan edge computing. Dan layer 2 ada logika dan keamanan seperti otak dan kepercayaan. Itu tren 5 keamanan blockchain dan yang ketujuh ada analitik dan penyimpanan AI. Yang ketiga, dan terbuka aplikasi skala manusia dan makro. Itu tren 2, 3 dan 6 integrasi augmented reality atau AR. Dan yang ketiga ada evolusi smart city dan 6 revolusi kesehatan digital. Layer 1, infrastruktur masa depan, yaitu mengatasi batas fisik, latensi, dan bandwidth. Seperti pertumbuhan 5G yang super cepat, memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung secara simultan, memberikan kecepatan tinggi dengan latensi yang sangat rendah. Dampak utamanya sendiri itu membuka jalan bagi otomatisasi industri, smart grid, kendaraan terhubung, dan wearable device. Kemudian ada kemajuan edge atau computing, seperti pemrosesan lokal. Data proses langsung atau sangat dekat dengan perangkat IoT. Dampaknya mengurangi beban, menurunkan latensi secara drastis, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Mengapa edge computing menjadi prioritas investasi seperti di mana model IoT tradisional bergantung pada pengiriman seluruh data ke cloud sentral yang menciptakan hambatan atau bottleneck pada jaringan. Dan edge computing mengubah paradigma ini dengan memberikan kemampuan komputasi langsung di lokasi perangkat menyimpan. Di mana kecepatan edge perusahaan lokal latensinya itu nol, sedangkan aplikasi cloud latensinya tinggi dan beban bandwidth berat. Layer kedua ada kecerdasan buatan dan keamanan terdesentralisasi, di mana melindungi dan mengelola aliran data IoT secara real time, seperti pertahanan infrastruktur, blockchain yang dia ada di tren 5 dan kecerdasan sistem itu penyimpanan dan analitik AI di tren 7. Dan mengapa blockchain dibutuhkan untuk IoT? Untuk menghilangkan titik tunggal, di mana kegagalan atau single point of failure seperti sistem rentan atau pusat tunggal, jaringan mandiri, dan verifikasi silang. Sistem IoT tradisional rentan karena bergantung pada satu pusat kontrol. Jika server diretas, maka seluruh perangkat terancam kena hack. Dan sifat desentralisasi pada teknologi blockchain memungkinkan jutaan perangkat IoT untuk memverifikasi transaksi satu sama lain secara mandiri, mengamankan seluruh jaringan, dan menjaga anonimitas data pengguna. Dan di IoT klasik versus ekosistem 2024, pergeseran paradigma arsitektur teknologi. Dimensi infrastruktur seperti konektivitas 4G, dan sekarang menjadi 5G. Ada pemrosesan data, ada cloud centric, sekarang jadi edge computing. Ada arsitektur keamanan yang tersentralisasi dan sekarang menjadi blockchain yang desentralisasi. Ada analisis dan koordinasi respon reaktif pasca kejadian, dan pada 2024 yaitu AI dan machine learning efisien, prediktif, dan otomatis. Yang ketiga ada antar muka era baru, di mana AR
Kedua, menjembatani kesenjangan aset fisik dan infrastruktur digital dengan overlay data visual real time. Dan pada tren ketiga ada smart city, yaitu kota berbasis sensor untuk meningkatkan keamanan. Serta kesehatan digital ada di tren 6, seperti pergeseran masif dipercepat oleh pandemi COVID menuju layanan kesehatan jarak jauh dan pemantauan kondisi fisik secara berkelanjutan. Spektrum skala IoT dari makro hingga mikro, skala makro atau smart city. Fokusnya untuk efisiensi ekosistem secara massal agar mengelola kemacetan atau memantau kualitas udara itu lebih cepat dan otomatis. Sedangkan skala mikro itu seperti perangkat kesehatan. Fokusnya presisi individual seperti sensor pintar seperti smart glucose monitor dan smart insulin. AR, augmented reality, mewujudkan data IoT secara visual, di mana integrasi AR dengan IoT memungkinkan profesional melihat data tak kasat mata secara langsung di dunia fisik, seperti detak jantung, 72 ppm, dan saturasi oksigen. Ada konvergensi ekosistem alur data real time, bagaimana user bekerja sama dalam satu skenario terpadu dari satu kumpulan data, komputasi lokal, transmisi 5G, keamanan blockchain, eksekusi AI dan AR, dan yang terakhir adalah masa depan adalah otomatisasi terakselerasi, di mana tujuh tren ini bukan sekedar inovasi yang berdiri sendiri, melainkan bersama-sama mereka membentuk satu teknologi sistem terpadu, sinergi antara 5G, computing edge, blockchain, AI, smart city, AR, dan juga kesehatan digital secara eksponensial. Mempercepat otomatisasi dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data bagi para pemimpin bisnis, di mana saatnya bagi kita untuk beralih dari pengamat menjadi arsitek masa depan terhubung. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.